Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Seberapa maniskah aku? Ya jelas manis banget lah. Semanis hidupku yang setiap hari belajar di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Emang kalau nggak belajar di Mugaru nggak semanis itu? Ya nggak gitu juga sih maksudku. Cuma kayaknya iya deh. Nih dengerin ya, aku di Mugaru ini itu mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari apa yang aku bayangin. Mau menghafal Al-Quran, ya jelas bisa lah. Kemarin aja baru wisuda tahfidz. Nih guys, cita-citaku ini kan pengen jadi dokter. Tapi bukan dokter biasa, melainkan dokter penghafal Al-Quran. Keren gak sih? Bisa kalian bayangin gak sih guys, ketika ayah sama bundaku ngeliat aku, pasti bahagia banget sih. Udah anaknya manis, penghafal Al-Quran, cita-citanya tinggi lagi. Pasti bangga banget, anak idaman aku nih. Nah, gak berhenti sampai di situ guys. Yang kedua, aku kan hobi cuap-cuap nih. Dan pas banget di Mugaru itu ada wadahnya, yaitu Ekskul Presenter. Gak kerasa banget gak sih guys, karyaku di presenter ini tuh udah banyak banget. Mulai dari MC, pembicara, bintang iklan, radio announcer, dan lain sebagainya. Dan seluruh karyaku itu bisa dilihat di semua sosmednya Mugaru. Bukan itu aja, karyaku juga bisa dilihat di majalah Cakram atau majalah kebanggaannya Mugaru. Ibarat kata ya guys, aku sekolah di Mugaru itu kayak ikan yang hidup di air. Pasti kebayangkan kalau ikan hidup di air itu sebetah apa? Pasti betah banget. Dengan kata lain, semua yang aku cari itu ada di Mugaru. Bahkan lebih dari apa yang aku bayangkan. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah. Cie, yang bintang iklan. Ya Oke, iyalah, Pak. boleh disepil ininya? Boleh disepil apa yang dipakai hari ini? Boleh, dari sepatunya, coba dari sepatunya. Sepatu. Ya, jelasin. Ini Pak, siswa-siswi di Mugaru tuh sepatunya tuh harus bersih dan wangi Pak. Jadi sepatunya tuh nggak bau. Oke, terus gimana dengan pakaiannya? Nah ini untuk seragamnya ya Pak ya. Ini tuh nggak boleh lecek, harus rapi. Bahkan kerudungnya ini juga harus rapi ya. Ini nggak ada lipetan-lipetan sama sekali. Karena siswa-siswi dan guru-guru di Mugaru itu seragam itu rapi-rapi, wangi dan bersih. Kalau di sekolah yang lain emangnya nggak begitu? Aduh, gimana ya Pak? Nggak usah dibahas lah Pak. Nanti ada yang baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugaru lover semuanya, jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling bijaksana. Semakin tua semakin bijaksana. Ya, tapi nggak pernah bijak sini, bijaksana terus. Oke, saya sudah ditemani sama Cyril yang biasanya memang setiap pagi ini menemani ya. Dan dia itu kalau datang itu selalu pagi. Jadi Pak Nur ini seneng gitu ya, dapat partner yang datangnya selalu pagi, karena Pak Nur selalu pagi juga datangnya. Oke Ril, tipsnya supaya kita itu bisa datang di sekolah tidak telat dan pagi hari, apa tipsnya? Tipsnya ya Pak ya, itu kalau malam jangan begadang. Jadi tidurnya itu diusahakan tuh sebelum jam 10 tuh udah tidur gitu Pak. Oke. Terus kan bisa itu yang pertama. Itu yang pertama. Kamu kalau tidur jam berapa? Kalau tadi malam tuh kayak jam 9 kurang, maksimal tuh kayak pokoknya jam 9 lebih gitu Pak. Oh, jam 9 lebih. Ya. Tapi nggak sampai jam 10 kan? Ya. Oke, yang pertama tidur lebih awal itu ya. Iya. Oke, yang kedua Ril. Yang kedua itu kalau habis sholat subuh jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi kalau habis sholat subuh gitu ya. Bagaimana kalau sholat subuh tidak bangun? Sebenarnya orang subuh tidak bangun itu kan sebenarnya dia itu tanda-tanda apa? Pengen dijemput gitu loh. Iya. Ya, yang kedua setelah sholat subuh jangan tidur lagi. Kemudian resep yang ketiga apa? Yang ketiga apa ya Pak? Soalnya aku sebenarnya ya gitu aja Pak. Habis itu langsung siap-siap gitu Pak. Oh, berarti tidak tidur itu bukannya menengahi HP-HP, bukan dong. Begitu kan? Langsung siap-siap. Apalagi kalau cewek itu biasanya lama. Iya Pak. Ya mandinya lama, sarapannya lama. Karena apa? Ngunyahnya itu kalau sarapan itu 20 kali. 33 kali. Jadi dihitungi apa maneh kalau lauknya ini agak keras gitu ya. Daging yang tidak begitu lembut, yang nggak lembut. Iya, yang kalau
Ya jadi pokoknya cewek. Nah ini kalau ini kan terutama bagi cewek ya. Jadi. Iya. Kalau cewek itu kan memang lama, apa lama kan begitu kan. Oke. Terus gimana Ril? Dukungan orang tuamu, ya dukungan mamamu ketika kamu harus berangkat pagi ini gimana? Mamamu itu sebenarnya gimana? Nah jadi Pak, sebenarnya itu aku berangkat pagi itu karena mamaku kerjanya pagi juga. Oh. Jadi mamaku tuh kerjanya kan di Surabaya Pusat ya Pak ya, itu Surabaya Pusat. Nah tapi mamaku tuh masuknya jam 7 Pak. Masuknya jam 7? Iya. Oke. Jadinya mama berangkat pagi karena aku bareng mama, aku jadi berangkat pagi juga. Berarti mamamu ini pagi juga bangun? Iya, jadi mama tuh bahkan bikin timer. Pokoknya itu timernya tuh jam 6. Kalau misal alarmnya ini bunyi, berarti udah telat gitu. Oh begitu? Iya. Oh berarti berangkatnya harus sebelum ini tadi, alarmnya tadi itu? Oh iya. Ya bayangkan kalau misalnya satu rumah itu ada 2 cewek gitu kan, yang harus berangkat pagi-pagi, itu kan memang persiapannya butuh lama. Iya dong. Satu cewek misalnya 40 menit lah ya, kali 2 berarti berarti 80 menit, 1 jam lebih. Ya benar ya? Iya, tapi Pak, kan apa ya, kan ngerjainnya tetap sendiri-sendiri Pak. Maksudnya satunya siap-siap, yang satunya juga siap-siap, jadinya waktunya nggak sampai 80 Pak. Oh nggak sampai 80. Iya. Mandinya itu loh yang lama Ril, sama bengesane. Oh make up dah. Ya make upnya. Ya, kalau mamaku kerjanya make upan jadi lumayan Pak. Tapi mamaku kayaknya udah terbiasa jadi nggak selama itu gitu Pak. Oke, tapi memang sudah terbiasa disiplin mamamu ya? Iya. Jadi ngomong apa ke kamu ini tentang disiplin ini? Waduh, ngomong apa ya? Pokoknya tuh mama tuh bilang jangan sampai telat, soalnya kamu telat mama juga telat. Pokoknya ngono toh Pak. Oh begitu. Oh iya. Jadi orang-orang yang telat itu sebenarnya bukan pada alasannya Ril ya. Alasannya macet, alasannya itu mandinya lama dan lain sebagainya. Bukan itu bukan pada alasannya, tetapi pada mentalnya. Iya. Misalnya ya Ril ya, misalnya ini ya. Mugaru ini dimasukkan jam 7 misalnya, ada yang telat. Bener kan? Kalau misalnya dimasukkan jam 9, ada yang telat nggak? Ada Pak. Jam pasti, 10? Pasti ada. Jam 2? Ada. Berarti telat itu bukan pada alasannya itu sebenarnya itu, tapi pada mentalnya telatan. Dan orang-orang telatan begini ini sebenarnya cepet mati gitu loh. Orang yang telatan coba kamu amati ya, orang yang telatan dulu lama-lama lah mati. Oke. Kemudian Ril, setelah sholat subuh kan, nggak tidur kan. Nah itu apa yang dikerjakan? Kalau aku biasanya langsung mandi atau nggak langsung siap-siap Pak. Iya. Iya udah langsung siap-siap. Habis itu kalau udah mama udah siap juga berangkat gitu. Oh sesimpel itu? Iya simple. Oh iya. Nah kalau misalnya Ril, ini kan rumahnya jauh ya. Tapi tidak telatan, itu luar biasa loh. Banget Pak, soalnya kan jaraknya kan jauh ya Pak. Pasti kan nggak mungkin kan dia nggak macet, misal satu tempat gitu pasti ada macetnya Bu, cuma satu tempat atau gimana itu pasti ada. Jadi kalau misalnya rumahnya jauh nggak telat itu wow banget Pak. Aku nggak tahu itu berangkatnya sepagi apa. Iya, dan beberapa bapak ibu guru di sini ini memang jauh-jauh rumahnya. Yang paling jauh itu antara Bu Nani sama Bu Hid. Itu di Tulangan, Lil. Di Tulangan. Jadi kalau perjalanan itu ya, itu biasanya 1 jam kurang dikit lah. Itu. Tapi beliaunya ini tidak pernah telat. Ya memang karena mentalnya tidak telatan itu tadi, gitu loh ya. Sepagi apa beliaunya ini bangun kan seperti itu. Oke. Kamu pernah telat nggak sih di Mugaru? Kalau di Mugaru ini alhamdulillahnya belum Pak. Ya. Jadi tapi kalau waktu SD tuh aku pernah dulu, soalnya kan dulu aku berangkat sama kakakku kan Pak. Jadi sama kakakku sama aku sama mamaku. Nah itu kakakku tuh dulu tuh siap-siapnya tuh paling lama Pak malahan. Padahal kakakku cowok. Oh iya tuh? Iya. Soalnya yang misal nih yang lainnya udah siap-siap, kakakku nih baru bangun gitu Pak. Dan jadi karena itu kakakku lama. Apalagi kakakku tuh kayak suka sambil nyantai-nyantai gitu Pak. Oh. Jadi karena itu aku telat. Oh iya, padahal cowok ya. Nah ini kalau Pak Nur ini, kalau Pak Nur kan cowok juga ya. Kalau persiapan itu singkat banget Ril.
Karena apa ya? Apa mungkin Pak Nur ini karena sudah ganteng gitu loh ya. Jadi nggak perlu lama-lama sudah wis ngene wis apik gitu loh kan ya. Iya. Ya kalau biasanya orang biasanya ya ini jangan jangan bilang-bilang ya. Loh, Pak, jangan bilang-bilang tapi pakai mic, Pak. Oh iya nggak apa-apa. Ini kita aja. Biasanya orang yang nggak ganteng, nggak cakep, nggak cantik itu biasanya dandannya lama. Ya karena apa? Karena dia itu merasa apa ya namanya? Oh ini kurang begini, kemudian diperbaiki, didempul, kemudian dipilok, misalnya seperti itu ya. Pilok. Tapi kalau dipilok, iya. Biar putih Pak, warna cat. Iya, kalau Pak Nur ini kan sudah memang bawaannya memang sudah tampan begitu kan. Jadi pakai apapun nggak mandi loh tampan Ril. Pak Nur nggak mandi Pak. Nggak mandi. Nggak bau Pak. Loh, ya apa? Baunya orang tampan itu beda Ril. Ya. Yo Pak, kan di mana tampan sama bau itu beda loh Pak. Loh, ini khusus bagi Pak Nur ini ya. Kamu kalau Pak Nur lewat Ril, serel, gitu ya. Apa? Bau apa? Sebenarnya nggak ada bau apa-apa sih Pak, paling bau wangi atau bau nggak wangi atau gimana gitu loh maksudnya itu. Sebenarnya kalau Pak Nur habis pakai parfum aja terus nanti kalau udah lewat nggak ada lagi Pak. Oh nggak ini memang kelainan hidung ini memang kelainan loh. Nggak, kalau aku emang seperti itu loh. Ya udahlah. Ya ini ya Pak perhatikan ya, Pak Nur ini kan pernah bertanya kepada mungkin lebih dari 15 orang ya. Kalau Pak Nur lewat, apa yang kamu rasakan? Wangi. Itu tanpa apa ya? Tanpa ngomong wangi enggak? Iya, memang spontan aja. Kalau Pak Nur lewat, apa yang kamu rasakan? Wangi. Nah, dan kemana-mana Ril? Ini pasti bawa parfum. Bawa parfum loh ini kan ya. Nah ini parfum ini tanpa merek. Loh, tanpa merek. Tetapi ini katanya yang menjual ini katanya ini wanginya black opium. Black opium ini harganya 10.000. Dapat segini. Iya, dapat segini. Dan Pak Nur belinya di tukang fotokopi. Hah? Iya, tukang fotokopi, bener. Dan wanginya harum. Iya, daripada bau nggak enak menyiksa teman begitu kan. Iya kan. Kamu pernah nggak punya teman atau akunya? Iya, punya teman terus kemudian kamu tersiksa dengan bau badannya. Itu pernah Pak, tapi bukan di Bugaru, di SD. Dan itu sumpah ya Pak, itu tuh aku fun fact-nya aku sekelas terus sama dia dari kelas 1 sampai kelas 6 Pak. Sampai hafal baunya ya? Iya, sumpah. Mungkin kalau dia lewat gitu kan, kamu masih merem gitu kan. Rere ada pun namanya gitu kan. Saking hafalnya. Sumpah iya Pak. Itu tuh baunya tuh udah kayak Allahu Akbar. Itu temanku tuh bahkan udah sampai udah ngasih misal nih kan kalau misal bau kan itu ada bedaknya kan Pak yang MBK itu kan. Itu udah dikasih suruh pakai itu lah terus pakai ini. Tetep Pak. Iya, pakai bedak, pakai semprotan, mandi air kembang dan tidak hilang-hilang. Sebenarnya cuma sederhana sebenarnya tipsnya nih. Pak Nur pernah pernah punya teman dan Pak Nur pernah pakai juga ya. Kalau misalnya kita itu ada bau badan, itu kan harus pakai tawas. Oh iya, katanya tuh gitu Pak. Soalnya katanya tawas tuh bisa bikin bau badan hilang. Iya, bener. Pak Nur ini pernah mencoba. Kemudian ini kalau zaman dulu ya, tawas itu kan berbentuk seperti gula batu itu ya. Itu ditumbuk jadi bubuk gitu ta. Ya, diserbuknya itu kemudian dipakai, dioles seperti itu. Tapi sekarang ini kan sudah canggih gitu kan. Ada deodoran. Nah, sudah ada yang disemprot seperti itu. Luar biasa. Nah, sebenarnya kalau kita ini pengen membahagiakan teman-teman sekitar kita ini cukup dengan 10.000 loh Ril. Nah, ini 10.000 ini ya. 10.000. Tapi ini wangi loh. Masa aja Pak, coba wangi, loh ini wangi nih, loh ya apa? Ini wangi. Nah, kalau hidungmu merasa nggak wangi, berarti ya ini ada yang nggak normal gitu. Ya udahlah. Oke. Kemudian Nil, ini kan musim penghujan gitu ya. Kalau pagi-pagi itu dingin, gitu kan. Ada beberapa temannya Pak Nur yang dokter itu bilang begini, kalau misalnya kamu itu pagi-pagi merasa kedinginan, lebih baik mandi pakai air hangat. Nah itu, kalau menurutmu gimana? Kalau menurutku sebenarnya itu nggak salah sih Pak. Soalnya kan
kedinginan pakai air hangat tuh supaya bisa menghangatkan tubuh juga. Tapi yo wes Pak, maksudnya kalau misal sebenarnya kalau pakai air dingin juga sebenarnya nggak sedingin itu Pak. Iya. Jadi malah fresh Pak kalau pakai air dingin. Berarti kamu nggak pernah pakai air hangat itu? Pernah, tapi kalau sekarang seringnya itu pakai air dingin Pak. Kalau pakai air hangat tuh paling kalau misal pulang sekolah kehujanan yang kayak basah banget gitu loh Pak. Oh. Itu baru pakai air hangat. Oh iya. Pak Nur ini selalu pakai air hangat Ril. Karena kalau pakai air dingin tuh alergi Pak Nur ini. Sensitif kulitnya Pak Nur ini. Jadi Pak Nur ini ya, Pak Nur sangat berhati-hati. Misalnya kena sinar matahari gitu kan, Pak Nur juga harus berhati-hati Pakai karena sunscreen Pak. iya selalu loh. Apa Pak mereknya Pak? Oh nggak ada mereknya pokoknya. Ini ketahuan Pak Nur ngibul. Karena kulitnya Pak Nur ini sensitif gitu loh, kena dingin sensitif, kena matahari sensitif seperti itu. Karena memang Pak Nur itu berasal dari kota. Loh Pak, katanya ya Pak ya, Yeah. Pak Nur tuh waktu itu cerita kalau Yeah. Pak Nur tuh asalnya tuh dari desa. Nah, Terus itu, sekarang kok omong kota. loh itu kan dulu waktu Pak Nur masih kecil itu masih berbentuk hutan. Sekarang sudah Wonogiri City. Wih. Kalau kamu nggak percaya kamu boleh ke Wonogiri. Di Wonogiri itu sudah ada angkutan kotanya. Berarti kalau angkutan kota, ya berarti kan kota sudah angkot. Ya benar ya. Ya udah iya. Terus kemudian sudah ada toko swalayannya. Swalayan toko kelontong Oh bukan. atau Indomaret gitu ta. Nah itu. Kemudian sudah ada Gojek, sudah ada. Sudah ada Grab, sudah ada. Oke, itu adalah indikasi bahwa sebuah daerah itu sudah kota atau Maju, belum? udah jadi kota ya. Nah, yang belum ada itu mungkin Belum. bioskop sudah ada belum ya di sana ya? Kalah sama Netflix di sana itu. Belum kenapa Pak? Iya, bioskop udah laku karena sudah Oh iya udah ada Netflix. Sudah ada Netflix. Tapi Netflix harus berlangganan setiap bulan. Nah, orang Wonogiri itu gitu, Ril. Jadi misalnya sambil angon sapi gitu kan, sambil menggembala sapi gitu kan. Sambil lihat Netflix. Sambil lihat Netflix. Pakai proyektor nggak Pak? Enggak, ya gini aja. Jadi gini loh, Pak Nur kayak heran. Ngarit ya. Misalnya Lekjo, ngarit gitu kan. Pak Nur ini mau nyari Lekjo, di mana dia ya? Pak Nur bel, Pak Nur nyoba aja. Ternyata ngarit itu bawa HP. Semaju itu daerahnya Pak Nur itu. Dan Pak Nur itu sangat bangga menjadi orang Wonogiri. Wes, ini nasionalismenya tinggi. Gak tahu deh mau ngomong apa Pak. Kita kalau Pak Nur cerita tuh kita dengerin aja, habis itu ngomong iya gitu. Iya, karena ini luar biasa ya Pak Nur ini. Tapi begini loh, Ril. Pak Nur dulu kalau sekolah itu nyeker. Kenapa Pak? Karena jalannya itu kan jalan gerunjalan, jalan berbatu. Kalau tidak begitu jalannya itu tanah. Kalau pakai sepatu malah nggak bisa jalan. Oh nyangkut gitu, malah Nyangkut. sepatunya rusak. Sepatunya rusak, makanya nyeker gitu loh. Makanya kenapa kakinya orang-orang Wonogiri pantaran Pak Nur ini ya kuat-kuat? Karena dulu tuh nyeker. Pendidikannya itu otodidak. Terus gak ada istilahnya kalau nyeker, manfaat nyeker, jalan nyeker pagi itu manfaatnya begini. Terus tidak pakai teori begitu, woi nyeker gitu. Iya. Ya. Tetapi, Apa? nah ini rahasia ini baru Pak Nur bongkar di sini ya. Orang yang masa kecilnya nyeker itu pasti cakep. Jadi membentuk otot-otot wajah itu kayak rileks. Nyambung ya ternyata Pak. Iya. Nyambung ternyata nyeker sama wajah tuh nyambung ternyata. Dan ini terbukti kalau orang Wonogiri itu memang cakep-cakep begitu. Berarti orang yang dari lain nggak cakep Pak? Masih kurang kayaknya karena nggak pernah nyeker tadi itu. Lah Pak Nur cari rumput nyeker, kemudian olahraga nyeker, sekolah nyeker. Itu yang bikin cakep itu ya itu. Ngarit juga nyeker. Loh iya, ngarit juga nyeker. Nah kalau ada yang orang yang menghina, oh nyeker, nah ini kan bawa arit ya. Ya tinggal sapet Pak. Tinggal sapet aja, pulang tinggal nama. Tapi nggak boleh Pak, karena itu nanti
apa kita bisa ditindak pidana, Pak. Iya, itu kalau konangan. Kalau nggak konangan ya aman-aman aja. Pak Nur sudah berapa orang itu? Nggak bahaya tuh Pak itu, Iya. Pak. Jadi kalau ada orang penghina, nyeker, set, hilang, wes, hilang gitu kan Karena nggak konangan. Kalau konangan jadi masalah itu. Oke, Ril, ini kayaknya ini jam berapa sih, Ril? Nggak tahu Pak, saya tidak membawa jam kosong. Oh, iya. Itu ada daerah itu, kan? Jam berapa? Itu loh, nah. Oh, jamnya mati. Lah, enggak, jamnya kecepatan. Oh, jamnya kecepatan. Dia melihat jam, tapi tetap buka HP. 12 menit. Oke, ini kayaknya kita sudah lama Ril ya. Iya Pak. Patokannya itu lama atau tidaknya itu Pak Nur sudah merasa celekut-celekut sikile, ini berarti Udah lama. Sudah lama. Itu ya. itu udah lama atau udah faktor U, Pak? Iya sudah lama, encoknya kumat. Itu masalahnya itu. Kita ngobrol-ngobrol lama dan kita nanti kedepannya ini akan membuat siaran yang bagus ya. Karena nanti siarannya itu bukan di sini tapi di studio Mugaru. Yang ya. di situ. Ya, Mugaru Radio 105,1. Wah, itu. Radio. Nah, itu. Nanti seperti itu dan kita akan siaran pagi dan tentunya dengan tema-tema yang menarik ya. Dan tentunya Mugaru Lover semuanya wajib menyimak siaran kita ini karena Siaran kita bermanfaat. nah, oke, akhirnya saya Pak Nur Dan saya Cyril mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.